Kita masih mau trials dulu selama 2 bulan untuk melihat bagaimana sih respon dari Civitas Akademika UB. Ada beberapa jalan utama yang akan ditutup, yaitu di jalan depannya Fakultas Kedokteran sampai depan rektorat ini dan sedikit area yang di Fakultas Ekonomi. Kemudian memang fokusnya di area rektorat saja, sedangkan di luar lainnya masih bisa diakses oleh kendaraan baik roda 4 ataupun roda 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman UB, pasti dari teman UB sudah tidak asing dengan istilah CFD atau Car Free Day. Nah, bagaimana sih jika CFD ini dilakukan di lingkungan kampus? Oke, pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai pelaksanaan Car Free Day di dunia kampus. Dan pada podcast kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Profesor Sri Suhartini atau Prof. Neneng, bisa dipanggil Prof. Neneng, yang merupakan kepala dari UPT UB Green Campus. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mas. Gimana kabarnya nih, Bu, hari ini? Alhamdulillah, sehat. Baik. Luar biasa. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu program yang digagas oleh UPT UB Green Campus, yaitu mengenai Car Free Day di dunia kampus. Nah, ini merupakan suatu program yang cukup menarik ya, Bu, yang biasanya Car Free Day ini dilaksanakan di beberapa ruas jalan yang ada di kota, sekarang akan dilaksanakan di dunia kampus ataupun di lingkungan kampus. Nah, mungkin bagaimana sih, Bu, konsep dari Car Free Day yang akan dilaksanakan di lingkungan Universitas Brawijaya? Bisa diceritakan terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Jadi izinkan saya untuk sharing terkait program Car Free Day yang akan dilakukan di Universitas Brawijaya. Jadi program ini sebenarnya diinisiasi ingin meningkatkan peran Universitas Brawijaya sebagai kampus yang berkelanjutan. Dan program ini merupakan salah satu program dari UPT UB Green Campus yang memang baru diinisiasi di kampus ini per Oktober 2025. Nah, rencananya kegiatan ini akan diimplementasikan di Universitas Brawijaya. Insya Allah kita akan launch di tanggal 22 Mei 2026. Dan tentu saja akan melibatkan semua Civitas Akademika, tidak hanya dosen, tendik, tapi kami berharap keterlibatan dari mahasiswa di Universitas Brawijaya. Jadi untuk saat ini Car Free Day masih akan difokuskan di UB Veteran, Mas. Dan memang masih diprioritaskan di area sekitar Rektorat Universitas Brawijaya yang kami identifikasikan merupakan area yang paling padat lalu lintasnya di lingkungan Universitas Brawijaya, kampus veteran khususnya. Dan memang nanti ini direncanakan akan diimplementasikan setiap minggu di hari Jumat, ya, setiap pukul 6 pagi sampai 6 sore. Dan ini juga sudah mendapatkan respon yang sangat positif dari Pak Rektor beserta pimpinan, dan alhamdulillah pimpinan di UB pun juga sangat support untuk mengimplementasikan kegiatan ini. Nah, kami berharap adanya kegiatan ini tentu saja bisa meningkatkan branding UB sebagai kampus yang berkelanjutan dan otomatis nanti akan berdampak positif terhadap peningkatan rankingan UB di nasional dan internasional, khususnya di bidang sustainability. Baik, nah tadi sudah disebutkan bahwasanya program ini akan di-launching pada tanggal 22 Mei ya, Bu. Betul. Nah, lalu bagaimana dari UPT untuk mensosialisasikan program tersebut kepada mahasiswa nantinya? Oke, jadi insya Allah nanti siang kami mengundang perwakilan dari semua unit di Universitas Brawijaya, mulai dari perwakilan fakultas, unit di bawah rektor, juga perwakilan dari mahasiswa, Mas. Kemudian kami akan melakukan sosialisasi dan menerangkan bagaimana sih konsep CFD yang akan diimplementasikan. Nanti harapannya akan dibantu oleh tim Humas UB untuk blasting melalui sosial media, dan tentu saja bantuan dari influencer UB yang luar biasa supaya bisa mengena
ke seluruh sivitas akademika Baik, universitas. mungkin tadi sudah disinggung juga mengenai jadwal pelaksanaan dan Iya. juga lokasi-lokasi. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi untuk pelaksanaannya nanti apakah akan dilaksanakan terus-menerus secara berkelanjutan atau hanya di tanggal 22 Mei aja, lalu kemudian dari segi waktu dari jam berapa sampai jam berapa pelaksanaan CFD dan untuk ruas jalannya di mana saja nih yang dilaksanakan CFD. Oke, jadi CFD ini rencananya akan diimplementasikan setiap hari Jumat pagi, ya jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Kita masih mau trials dulu selama 2 bulan untuk melihat bagaimana sih respon dari Sivitas Akademika UB terkait jalur lalu lintas yang coba kami implementasikan. Jadi nanti ada beberapa jalan utama yang akan ditutup, yaitu di jalan depannya Fakultas Kedokteran sampai depan rektorat ini dan sedikit area yang di Fakultas Ekonomi. Kemudian memang fokusnya di area rektorat saja, sedangkan di luar lainnya masih bisa diakses oleh kendaraan baik roda 4 ataupun roda 2. Nah, nanti di sekitaran kampus atau di sekitaran rektorat ini rencananya akan ada beberapa kegiatan lainnya selama periode Car Free Day. Jadi jam 6 sampai jam 6 sore itu kami akan mengundang gitu kan ya berbagai organisasi yang ada di kampus, dosen, tendik ataupun juga mahasiswa untuk bisa berkontribusi. Jadi diharapkan di area rektorat ini tidak ada kendaraan, semua hanya untuk jalan kaki seperti itu. Oke, nah selain hanya untuk mengurangi akses dari kendaraan, apakah dari kegiatan CFD ini ada kegiatan lainnya yang akan dilakukan? Kalau kan untuk CFD di luar ada untuk olahraga pagi dan lain sebagainya. Nah, untuk kedepannya nih dari CFD di Universitas Brawijaya, apakah ada kegiatan serupa atau bagaimana, Ibu? Iya, jadi rencana kami sudah kami diskusikan dengan tim juga, bahwasanya kami akan mengundang UKM-UKM mahasiswa untuk bisa beraktivitas selama periode tersebut di depan rektorat dan juga bisa menjadi akses untuk eksistensi bagi komunitas-komunitas. Mungkin ada yang ikut komunitas bersepeda misalnya atau nordik ataupun juga melukis atau apapun yang sekiranya tidak menimbulkan limbah seperti itu. Kami beri ruang untuk berekspresi selama periode Car Free Day, yaitu insya Allah setiap hari Jumat. Baik, nah Car Free Day atau CFD ini merupakan salah satu program yang sangat bagus ya Bu, di mana untuk mendukung kegiatan Green Campus di Universitas Brawijaya. Nah, namun seperti yang kita tahu, mahasiswa di Universitas Brawijaya ini sivitasnya sangat banyak ya Bu. Betul. Kemudian lalu lalang dari segi kendaraan itu banyak sekali. Betul. Nah, bagaimana antisipasi dalam pelaksanaan kegiatan CFD ini dengan adanya traffic ataupun kepadatan dari kendaraan yang masuk, lalu juga akses kendaraan masuk itu apakah akan terganggu atau tidak? Iya, jadi kami bekerja sama dengan divisi DTUK, nanti dengan security juga. Jadi nanti akan ada modifikasi lalu lintas sama seperti ketika jalur untuk wisuda. Ya, seperti jadi kami nanti di slide juga kami akan menginformasikan titik-titik mana saja disediakan parkir dan akses masuk bagi dosen, tendik dan juga mahasiswa. Jadi harapan kami dengan adanya informasi yang clear tersebut bisa mengurangi resistensi dari masyarakat UB. Jadi nanti paparan siang ini akan kami jelaskan kepada peserta sosialisasi bagaimana jalur CFD dan juga potensi parkiran yang bisa mereka tuju. Dalam artian mereka masih bisa mengendarai gitu kan ya dari rumahnya ke universitas dan masih tersedia ruang untuk parkir. Kedepannya juga bahkan kita ada ide juga Mas. Jadi mungkin di setiap sisi ujung jalan yang ditutup itu kita sediakan sepeda, BIM sehingga masyarakat UB gitu kan ya bisa mengakses ke area rektorat ini dengan lebih mudah. Baik, nah mungkin satu hal lagi nih yang ingin saya tanyakan, apa sih harapan yang diinginkan dari program ini dan juga harapan bagi mahasiswa ataupun civitas akademika di Universitas Brawijaya demi mendukung program CFD ini ke depannya? Oke, baik. Jadi program CFD seperti yang tadi saya sampaikan masih satu
program dari sekian banyak program yang memang ditujukan untuk menjadikan UB sebagai role model dalam kampus yang berkelanjutan, dan ini memang merupakan komitmen dan cita-cita dari pimpinan Universitas Brawijaya. Jadi harapan kami adalah semua sivitas akademika, ya, tidak hanya dosen, tendik dan mahasiswa gitu kan ya, juga ikut berpartisipasi sehingga bisa mencapai visi dan misi UB menjadi kampus yang berkelanjutan. Dan kami berharap dengan adanya program Car Free Day ini bisa setidaknya berkontribusi pada menurunkan emisi karbon yang ada di Universitas Brawijaya, dan ini nanti akan selaras dengan kegiatan UPT UB Green Campus lainnya, yaitu memonitoring ya seberapa efektifkah program ini untuk bisa menurunkan. Jadi program berikutnya adalah sensor ya, kami akan mengimplementasikan aplikasi karya dosen UB juga gitu kan ya, untuk memonitor gas-gas pencemar ya akibat traffic yang keluar masuk di Universitas Brawijaya. Jadi nanti harapannya akan ada kontribusi positif dalam menurunkan emisi tersebut. Dan tentu saja dengan adanya penurunan emisi karbon gitu kan ya, mendukung net zero carbon emissions di UB, dan juga akan berdampak positif pada perankingan UB di QS Sustainability, The High Impacts, dan otomatis nanti di UI Green Metric, seperti itu. Baik, nah CFD ini merupakan salah satu program yang diusungkan oleh UPT Green Campus, di mana bertujuan untuk keberlangsungan dari segi lingkungan ya Ibu. Betul. Dan harapannya nih teman-teman UB, selain program-program yang bagus dikeluarkan oleh UPT Green Campus, tapi juga harapannya ada kontribusi besar dari para civitas dalam pelaksanaannya ya Bu, Betul, sehingga betul. keberlangsungannya itu dapat terus dilaksanakan secara baik. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Neneng yang telah hadir pada podcast kali ini. Semoga kegiatan CFD-nya nanti bisa berjalan dengan baik dan juga kontribusi dari civitas ini juga baik ya Bu. Iya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.